warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para pencari ilmu, para peserta didik, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama membahas mengenai ilmu tajwid dan isi kandungan dari surat At-Taubah ayat 122, yaitu surat ke-9, dan juga surat Al-Isra, yaitu surat ke-17 ayat 23. Baik, kita mulai dengan mempelajari Quran surat At-Taubah ayat ke-122. Ini mengenai keutamaan mencari ilmu. Baik, kita lihat ayatnya dan kita menggunakan tafsir Jalalain. Ini adalah surat At-Taubah ayat 122. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan falawla nafara min kulli فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Baik, kita bahas terlebih dahulu mengenai ilmu tajwidnya. Ilmu tajwid ini perlu kita ketahui ada 3 bagian yang harus kita kuasai. Yang pertama mengenai makharijul huruf, yaitu tempat keluarnya huruf hijaiyah. Yang kedua mengenai sifat-sifat huruf hijaiyah, dan yang ketiga mengenai hukum-hukum bacaan. Wa ma kana di sini ada wawu, mim, kemudian alif, kaf, alif dan nun. Kita bahas huruf wawu. Huruf wawu ini dia mempunyai makharijul huruf, tempat keluarnya huruf wawu berada pada kedua bibir tanpa disentuhkan. Kemudian mim ini juga itu sama pada syafatain, yaitu 2 bibir, tapi dia disentuhkan ma. Dengan wawu ini tidak disentuhkan. Kemudian alif ini adalah huruf mad, yang mana makharijul hurufnya adalah jauh. Jauh itu adalah rongga mulut. Dia menerus dari rongga mulut ke tenggorokan, itu a, ya, ma, sehingga ini alif tidak diberi kasroh, tidak diberi fathah, tidak diberi dhammah, dia tidak diberi harokat, itu namanya alif. Beda dengan hamzah, hamzah itu diberikan harokat. Maka alif ini huruf mad, sedangkan hamzah bukan huruf mad. Wa ma kana kaf, makharijul huruf kaf itu berada pada pangkal lisan setelah qaf. Jadi berada di depan qaf.
Itu ya, pangkal lisan itu dekat dengan tenggorokan. Dan kaf ini memiliki beberapa sifat. Kita salah satu saja dijelaskan agar ada sebuah gambaran tentang makharijul huruf dan sifat-sifat huruf. Lalu sifat huruf kaf ini apa? Kaf ini memiliki 5 sifat. Apa saja? Yang pertama, kaf itu hamsun, atau ada hembusan nafas ketika dia dibaca. Dia akan jelas terbaca hembusannya ketika disukunkan. Misalnya apa? Maktabun, kaf. Di sini ketika dia disukunkan akan terlihat dia ada hembusan sedikit nafas keluar. Ada angin yang berhembus. Maktabun, maktabun, itu adalah hamas. Jadi dia itu ada hembusan nafas yang keluar ketika dibaca. Kemudian kaf ini juga selain hamas, dia memiliki sifat syiddah, yaitu ditekan. Ditekan di pangkal lisan setelah fa. Dia ditekan dengan langit-langit atas. Maktabun, mak ditekan ada hembusan nafas. Maktabun. Itu adalah sifat dari kaf. Kemudian yang ketiga, kaf ini memiliki sifat istifal, dalam arti dia itu pangkal lisan tidak diangkat ke atas. Itu adalah istifal. Kemudian yang keempat, kaf memiliki sifat infitah, dalam arti depan lisan juga tidak diangkat ke atas. Lalu yang kelima, kaf memiliki sifat ismat. Dia tidak mudah diucapkan. Berbeda dengan izlaq, dia mudah diucapkan. Mengenai sifat-sifat huruf, makharijul huruf ini lebih jelas, silahkan dilihat kembali pelajaran terdahulu mengenai ilmu tajwid, atau bisa dilihat di link deskripsi video ini. Di sana sudah ada lengkap mengenai hukum bacaan, makharijul huruf, dan juga sifat-sifat huruf. Silakan untuk disimak dan dikuasai. Lalu setelah sifat huruf, makharijul huruf yang harus kita kuasai juga hukum-hukum bacaan. Wama di sini ada mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Wama kana, wama dan ka sama, ini mad tabi'i. Kemudian wama kanal mu'minun, di sini alif lam ada hukumnya. Dia wajib idhar, dibaca jelas lamnya. Wama kanal. Ini dinamakan alif lam qamariyah, yang mana alasannya alif lam bertemu dengan mim. Alif lam bertemu dengan mim, yang mana huruf daripada alif lam qamariyah ini ada 14, dikumpulkan dalam lafaz ibgi hajjaka wa khaf aqimah. Di sana ada ibgi alif atau hamzah, ya, hamzah, ba, kemudian goin, ibgi, udah 3. Hajjaka ada ha, jim, dan kaf. 3 tambah 3 udah 6. Hajjaka. Wa khaf, ini ada wawu, kha, dan fa. Wa khaf, udah ada 3 lagi, jadi 9. Aqimah, aqimah, ain, qaf, iya, mim, ha. Ini ada 5 huruf. 5 tambah 9 ada 14 huruf alif lam qamariyah. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru. Liyanfiru, ini liyanfiru, mendekati en, antara en dan eng, dia en. Ini dinamakan dengan ikhfa awsat. Liyanfiru, ada sebuah samar di sana, 2 harakat.
liyanfiru. Kafah. Ini perlu diketahui ada mad bertemu dengan huruf yang sukun, tapi hurufnya sama, yaitu fa sukun. Dan fa sukun ini kemudian sama dengan huruf yang ada di depannya, maka diganti dengan tasdid. Sehingga di sini kita seakan-akan ada mad bertemu dengan tasdid. Namun di sini sebenarnya adalah mad oleh sebab ada sukun di depannya dengan huruf yang sama. Dalam arti huruf yang sukun dengan yang berharokat itu sama, sehingga dia diberi tasdid. Nah, ada mad bertemu dengan sukun dinamakan mad lazim. Jika hurufnya berbeda, maka disebut mad lazim kilmi mukhafaf. Kalau hurufnya sama seperti ini pakai tasdid, dia itu adalah mad lazim ilmi mutsaqal. Maka di sini kafah adalah mad lazim ilmi mutsaqal yang panjangnya itu 6 harokat. Di panjangnya itu 6 harokat, 6 ketukan, 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi panjangnya 6 harokat. Ini ya, kafah. Kita baca kafah. Kemudian falawla nafaro min kulli firqah, min ada nun mati bertemu kaf. Ini ikhfa ab'ad, mendekati eng, berdengung ya, itu mendekati eng, yang mana dengungannya lebih dominan daripada samarnya. Ini ikhfa ab'ad. Kita baca min kulli firqah. Di sini mendekati eng. Kemudian kita ketahui huruf ikhfa ab'ad itu ada 2, yaitu kaf dan qaf. Dalam arti setiap nun mati dan tanwin menghadapi 2 huruf ini, yaitu kaf dan qaf, dia dinamakan ikhfa ab'ad. Ikhfa ab'ad. Min kulli firqatin minhum. Firqatin ada ini tanwin kasroh bertemu dengan mim adalah idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Dia memasukkan tanwin kasroh kepada mim dengan disertai dengungan 2 harakat. Min kulli firqatin minhum. Minhum nun mati bertemu dengan ha, itu hukumnya idhar halqi. Minhum. Mim mati bertemu po, idhar safawi. Ya, idhar halqi ada 6 hurufnya, hamzah, ha, ain, kha, ghain. Sedangkan hukum idhar safawi huruf-hurufnya ada 26, yaitu huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Jadi setiap mim mati bertemu 26 huruf itu dinamakan idhar safawi. Minhum ta'ifah. Sehingga mim dan nunnya di sini jelas sama-sama idhar dia. Ta'ifatul liyatafaqahu. Ini adalah ta'ifatul liyatafaqahu. Ada tanwin doma menghadapi lam. Ini adalah idgham bila gunnah, memasukkan tanwin doma pada lam tanpa disertai dengungan. Ta'ifah, ta ini ada mad wajib muttasil yang wajib dipanjangkan 5 harokat. Ta'ifatul liyatafaqahu fiddin. Fiddin mad apa ini? Fiddin alif lam samsiyah. Lamnya tidak dibaca masuk ke dalam dal. Yang mana alif lam samsiyah adalah mempunyai 14 huruf selain alif lam qamariyah yang 14 huruf yang telah kita sebutkan tadi.
yang mana alif lam samsiyah dikumpulkan dalam lafaz tibatsumma sil rahman tapuz dibzani'am za su'adun min syarifal lil kiram. To se sodere te do dal nun dal sin do ze sin lam. Itu adalah huruf alif lam samsiyah. Waliyunziru yun itu ikhfa awsat. Waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim huruf mad. Huruf apa? Huruf lin ya, bukan huruf mad. Ilaihim itu haraf mad yang mana di sini tidak dimadkan. Di ilaihim itu adalah haraf lin ya, maaf. Haraf lin yang tidak dimadkan sebab ha di sini tidak diwakofkan. Kalau diwakofkan jadi mad lin. Di mad lin itu kalau huruf setelah iya atau wawu yang sebelumnya fathah itu diwakofkan. Contohnya min khawuf, fa diwakofkan itu mad lin panjang. Tapi kalau di sini ilaihim, lai itu pendek. Di sini adalah haraf mad. Sebutnya haraf haraf lin, bukan haraf mad ya. Ilaihim itu adalah haraf lin, bukan mad lin, tapi haraf lin yang tidak dipanjangkan, dia dilemaskan saja. Ilaihim la'allahum yahzarun. Itu adalah mad arid lis sukun yang panjangnya antara 2 sampai 6 harokat. Baik, itu diantaranya ilmu tajwid mengenai makharijul huruf, sifat-sifat huruf, dan hukum-hukum bacaan. Lalu kita menginjak kepada isi kandungan dari ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi, yaitu At-Taubah dan Al-Isra. Untuk sekilas ilmu tajwidnya dicukupkan sekian dulu kita bahas. Mari kita sama-sama membahas artinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di dalam membaca surat At-Taubah tadi kita memakai bismillah. Sebenarnya itu adalah makruh kalau kita membaca bismillah surat At-Taubah di tengah ayat atau di tengah ayat. Tapi kalau di awal ayat itu tidak dibolehkan membaca basmalah pada surat At-Taubah. Maka kita sebaiknya membaca surat At-Taubah ini dengan membaca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim tanpa basmalah. Mari kita sama-sama membahas isi kandungannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kanal mu'minun, dan tidaklah selayaknya orang-orang yang beriman itu liyangfiru ini ya. Liyangfiru itu artinya mereka pergi. Ya, jadi tidak selayaknya orang-orang yang beriman itu untuk pergi kafatan semuanya. Falaula nafaro, maksudnya pergi kemana? Di sini ada ya, lihat di sini tafsir Jalalainnya. Walamma ubihu ala takhallufi wa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sariyatan nafaru jami'an panazala. Nah, ini adalah asbabun nuzul ayat ini ya. Di ketika orang-orang yang beriman itu ditegur mereka terbelakang untuk mengikuti perang. Jadi mereka itu tidak ikut perang, tidak berperang atau terbelakang. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengirimkan utusan seluruhnya untuk berperang ya, untuk berperang seluruhnya. Lalu panazala turun ayat ini, wa makanal mu'minun liyamfiru, dan tidaklah selayaknya orang-orang beriman itu pergi seluruhnya ke medan perang.
Ai ilal ghazwi, pergi ke medan perang. Ya. Falaula nafaro min kulli firqah. Mengapa pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka ta'ifatun, sekelompok golongan. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu di antara mereka satu kelompok? Dan wa makasal bakun, sedangkan yang sisanya itu diam di tempat tinggalnya untuk liyatafaqahu fiddin, untuk memperdalam pengetahuan di dalam masalah agama. Wal yunziru, dan supaya mereka itu memberikan peringatan kaumahum kepada kaum-kaumnya idza roja'u ilaihim, tatkala mereka kembali dari medan perang kepada mereka, yaitu minal ghazwi, dari medan perang kembalinya. Dengan apa? Bita'limihim ma ta'allamuhu minal ahkam, itu dengan mengajarkan mereka yang belum belajar karena ikut berperang, mengajarkan terhadap apa yang telah mereka pelajari, yaitu tentang hukum-hukum yang mereka pelajari. La'allahum yahzarun, agar mereka itu dapat menjaga diri dari siksa Allah dengan bimtisali amrihi, mengerjakan perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah. Ibnu Abbas di sini berkata, fahadihi mahsusatum bisyariah. Ini adalah khusus bagi pasukan perang, ya. Walati qablaha bin nahyi an takhallufi wahidin, dan untuk sesuatu yang sebelum ini terjadi, yaitu dengan larangan tidak ikut berperang. Tidak ikut berperang salah satu fima idza kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada suatu perang yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu keluar untuk ikut berperang. Baik, di sini kita simpulkan isi kandungan daripada surat At-Taubah ayat 122 ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman agar orang-orang yang beriman itu tidak seharusnya semuanya pergi ke medan perang, tapi ada sekelompok daripada mereka yang diam di tempat tinggalnya untuk memperdalam masalah agama, agar nanti mereka dapat memberikan peringatan kepada kaumnya yang ikut berperang ketika mereka kembali, yaitu memberikan peringatan dengan apa yang mereka peroleh dari mempelajari hukum-hukum dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka dan orang yang belajar ini dapat menjaga diri dari siksa Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sehingga kita sebagai orang yang beriman hendaknya benar-benar sungguh-sungguh dalam mencari ilmu, pemahaman, pengetahuan tentang apa saja perintah Allah, kemudian tentang apa saja larangan Allah, lalu kita amalkan agar kita terbebas dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Di sini akan dijelaskan begitu utamanya mencari ilmu itu. Oleh sebab itu kita berbahagia sebagai pelajar yang mana kita berada pada jalan mencari ilmu. Sehingga kita harus meluruskan niat saja, menguatkan kecintaan kita terhadap ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu diantaranya isi kandungan surat At-Taubah ayat 122 akan pentingnya mencari ilmu. Ingat, di dalam mencari ilmu ada 6 modal yang harus kita miliki. Yang pertama adalah kecerdasan.
harus cerdas dengan fokus memperhatikan pelajaran. Jangan melamun dalam kelas, jangan punya hati yang kotor di dalam kelas, kemudian jauhi maksiat. Kemudian yang kedua itu modal belajar adalah ada rasa suka di dalam hati kita terhadap pelajaran yang kita pelajari. Jadi kita merasa butuh terhadap ilmu. Ini yang penting kita tekankan pada diri kita, bahwasanya ilmu itu kebutuhan kita. Terkemudian modal yang ketiga itu sabar dalam belajar. Harus sabar dengan senang hati menerima pelajaran. Lalu yang keempat itu harus ada modal, diantaranya punya buku dan alat tulis, sehingga ilmu yang disampaikan itu kita ikat dengan tulisan supaya ketika lupa kita dapat buka kembali. Lalu yang kelima itu harus ada guru yang ahli, guru ahli di bidangnya. Jadi kita harus belajar itu dengan gurunya. Jangan belajar sendiri, nanti salah paham, salah pemahaman, dan lain sebagainya. Kita harus berguru kepada yang ahlinya. Dan terakhir, modal belajar itu harus panjang waktunya. Jangan bolos, jangan sering alpa, dan lain sebagainya. Harus terus-menerus berkesinambungan, sehingga harus terus-menerus hadir mengikuti pelajaran, agar tidak sepotong-sepotong dalam memahami ilmu yang kita pelajari. Jadi kita lanjutkan kepada Al-Isra surat ke-17 ayat 23. Kita langsung saja, ini mengenai isi kandungannya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Baik, di sini kita diajarkan mengenai bagaimana kita itu berbuat baik kepada kedua orang tua setelah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qada ay amara rabbuka, maksudnya Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, memerintahkannya itu adalah bi alla ta'budu illa iya, memerintahkan kepada bahwasannya kamu jangan menyembah kecuali hanya kepada Dia saja, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita mencari ilmu harus niat lillah, jangan ingin yang lain. Ketika kita sholat harus lillah, jangan ingin yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus benar-benar ikhlas dalam beribadah, yaitu hati hanya kepada Allah, bukan ingin yang lain. Kemudian wa antahsinu atau wa antahsanu, ini ya. Kemudian yang selanjutnya Allah memerintahkan juga wa antahsanu, bahwasanya kamu harus berbuat baik kepada siapa? Ini ya, antahsanu itu adalah tafsirnya. Kepada siapa berbuat baiknya? Berbuat baik kepada bil walidaini, kepada kedua orang tua, ihsana, dengan perbuatan baik yang sesungguhnya. Maksudnya bi an tatabarru atau bi an tabarruhuma. Bi an tabarruhuma, yaitu dengan kamu berbuat baik kepada keduanya. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma. Dan jika salah satu dari kedua orang tua kita atau keduanya telah sampai masa tua berada pada pemeliharaanmu, indaka. Jikalau salah satu dari keduanya atau keduanya itu
Ya, jika keduanya atau salah satunya telah mencapai masa usia tua dan mereka berada di pemeliharaanmu, berada pada pemeliharaanmu. Ini ya, ini menurut satu riwayat itu ya bulugon nih itu ya. Kita baca tadi apa? Imma ya bulugon. Nah, itu ya bisa ya bulugon nih. Ini pada sebuah bacaan yang lain. Kemudian kita lanjutkan, jika salah satu dari orang tua kita atau keduanya telah sampai masa tua berada pada pemeliharaan kita, fala taqul lahuma uf, maka jangan berkata kepada keduanya ah. Nah, diperintahkan gak mau dan itu gak boleh ya. Kemudian apalagi, wala tanharhuma, dan jangan juga kamu membentak keduanya itu. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya itu adalah perkataan yang mulia, yang baik, layinan, lemah lembut, ya jangan keras, jangan membentak. Tapi kita harus menggunakan bahasa yang lemah lembut, baik, tidak menyakiti kedua orang tua. Dalam ayat ini, yaitu Quran surat ke-17 ayat ke-23, kita diperintahkan dengan dua perintah yang utama, yaitu yang pertama, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan cara apa? Tidak berkata lalu berkata yang tidak membentak, dengan lemah lembut, dengan bahasa yang baik, sehingga kita perlu ngaji rasa. Perkataan yang baik kita rasakan seperti apa, itulah perkataan yang baik pula yang dapat kita sampaikan kepada yang lain, terutama kedua orang tua kita. Kita mendengar bahasa membentak, bahasa yang mencaci maki tidak enak kita rasakan, begitu pula jikalau kita lakukan kepada orang lain, itu tidak enak dirasakan, sehingga kita harus menjauhi membentak dan lain sebagainya, terutama kepada kedua orang tua kita. Yaitu ya, diantaranya perintah ini hendaklah diperhatikan dan dilaksanakan. Begitu pula pada guru. Nah, ini guru adalah orang tua kedua ya. Nah, itu diantaranya. Maka juga berbakti kepada orang tua, juga kepada guru, itu harus taat. Jika perintah kedua orang tua dan guru itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pembelajaran dua surat ini, yaitu surat At-Taubah ayat 122 dan surat keberapa? Ke-17 Al-Isra ayat 23. Ini ya. Itu di sini kita mendapatkan sebuah ilmu berupa perintah. 3 perintah. Yang pertama perintah menuntut ilmu, yang kedua perintah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi larangannya karena Allah, dan yang ketiga berbakti kepada kedua orang tua termasuk guru kita. Itulah yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah, pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada pembelajaran yang lainnya, yaitu diantaranya tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman di sini saya tekankan, mohon untuk dipelajari ilmu tajwid secara mendalam, terutama untuk
sebagai membantu pemahaman terhadap ilmu tajwid, silahkan disimak pada link-link atau link pada deskripsi video ini. Baik, kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.